Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia mengajukan permohonan stimulus kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ini menjadi langkah yang ditempuh agar bisa bertahan di tengah hantaman dampak pandemi COVID-19. Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut bahwa sejak penerapan PSBB DKI Jakarta yang kedua sejak 14 September lalu, jumlah pengunjung mal turun 50% jika dibanding masa PSBB transisi. Padahal di PSBB transisi, angka kunjungan telah anjlok drastis hingga di kisaran 30 sampai 40% saja. Hantaman terberat dialami tenan mal di sektor restoran dan kafe sehingga banyak yang telah memilih menutup usaha. Risiko pemutusan hubungan kerja mencapai 280.000 karyawan pusat perbelanjaan dan sekitar 2 juta karyawan tenan. Berbagai efisiensi telah dilakukan sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, sehingga sudah tidak ada ruang efisiensi tersisa untuk itu. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mengajukan permohonan 3 jenis relaksasi kepada pemerintah. Kami telah mengajukan 3 jenis relaksasi kepada pemerintah. Yang pertama adalah dari pemerintah pusat, yaitu relaksasi ataupun pembebasan sementara atas berbagai pajak, seperti pajak penghasilan dan kemudian juga dengan pajak penjualan. Kemudian kami juga minta relaksasi dari pemerintah daerah, yaitu pembebasan pajak bumi bangunan dan juga pajak reklame serta pajak parkir. Yang ketiga adalah bantuan subsidi untuk karyawan-karyawan di pusat perbelanjaan. Kami berharap pemerintah bisa memberikan subsidi sebesar 50% sehingga bisa meringankan biaya operasi daripada pusat perbelanjaan. Permohonan relaksasi tersebut dimaksudkan adalah untuk supaya pusat perbelanjaan bisa bertahan. Sejak PSBB transisi, yaitu sejak pusat perbelanjaan diperkenankan untuk buka dengan pemerintah diminta menghapus berbagai jenis pajak dan memberikan subsidi gaji kepada karyawan tenan. Tanpa respon positif dari pemerintah, jumlah pengangguran akan mencapai jutaan orang dan UMKM pemasok barang akan kolaps. Bagaimana pemerintah merespon permintaan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja ini dan bagaimana kondisi pusat perbelanjaan dan tenan saat di masa PSBB Jakarta. Saja kita akan membahas bersama dengan tenaga ahli utama Kedeputian 3 Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis KSP Edi Priyono dan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Alfonsus Wijaya serta Ketua Umum Aprindo Roy Mande. Terima kasih Pak Alfonsus dan Pak Edi telah bergabung bersama kami. Kita masih menunggu kehadiran dari Pak Roy. Ya, ini kalau kita lihat kondisi saat ini di mana di masa PSBB kali ini mungkin berbeda di PSBB yang pertama, yaitu kalau kita lihat yang di pertama semua tutup. Tapi kali ini diizinkan buka, tapi dengan salah satu syaratnya adalah kalau restoran dan kafe mereka hanya boleh delivery atau take away. Pak Alfonsus, ini kondisi pusat perbelanjaan saat ini dan juga tenannya seperti apa sebenarnya? Ya, pertama tingkat kunjungan. Kalau kita bicara tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan saat ini merosot drastis menjadi tinggal 10% sampai dengan 20%. Sebelumnya kalau kita lihat kenapa pusat perbelanjaan diizinkan beroperasi pada saat PSBB ketat ini, dikarenakan sudah terbukti bahwa khususnya selama PSBB transisi, bahwa pusat perbelanjaan telah bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, dengan ketat dan juga konsisten. Karena konsisten menjadi sangat penting, karena biasanya awal-awal itu ketat, tiba-tiba jadi lalai, kemudian jadi abai. Pusat perbelanjaan tetap konsisten. Sehingga akhirnya saya percaya bahwa salah satu dasar pertimbangan untuk memberikan izin kepada pusat perbelanjaan adalah karena memang protokol kesehatan dari pusat perbelanjaan dapat dilaksanakan dengan ketat, disiplin, dan konsisten. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang traffic turun, tingkat kunjungan turun sampai dengan 10-20%. Yang mengkhawatirkan bagi kami adalah PSBB ketat ini akan berjalan cukup lama karena ternyata jumlah kasus positif itu tidak berkurang.
Padahal pemberlakuan PSBB ketat dimaksudkan untuk supaya jumlah kasus positifnya berkurang. Ternyata sekarang tidak berkurang tapi cenderung malah naik. Nah, kalau kondisi ini terus berlangsung, padahal di satu sisi pusat perbelanjaan sudah kehabisan tenaga karena sudah melakukan banyak efisiensi dan juga mengalami banyak defisit sejak bulan Maret. Jadi kondisinya sekarang betul-betul sudah terpuruk. Kami khawatir kondisi ini berlarut-larut lama, sehingga kondisi pusat perbelanjaan semakin terpuruk lagi. Nah, yang membedakan pada saat PSBB yang sekarang, pada saat PSBB transisi, restoran, kafe masih bisa beroperasi, masih bisa melayani untuk makan di tempat ataupun dine-in. Sekarang tidak bisa, tidak diperbolehkan. Hanya bisa untuk take away ataupun delivery. Yang jadi masalah, tidak semua produk restoran, kafe, itu bisa dilayani dengan delivery ataupun take away. Sehingga akhirnya banyak restoran dan kafe memilih untuk menutup sementara. Karena kalaupun dipaksakan, penjualan selama untuk take away delivery itu tidak akan bisa menutupi biaya operasi. Nah, karena mereka memilih tutup sementara, karyawan akhirnya dirumahkan. Di Jakarta ini ada sekitar 400.000 karyawan yang bekerja di restoran dan kafe. Sekarang yang dirumahkan ada sekitar 200.000 orang. Karena 50% dari pengusaha restoran dan kafe memilih menutup usahanya sementara. Ini yang kami khawatirkan sebetulnya adalah khawatir berlarut-larut. Memang terbukti kan sudah diperpanjang lagi. Nah, kami ini tidak tahu ini sampai kapan akan berlangsung. Karena kondisi saat ini betul-betul sudah kehabisan tenaga. Dana cadangan sudah habis, sudah digunakan sejak bulan Maret sampai dengan sekarang ini. Kurang lebih itulah kondisi pusat perbelanjaan saat ini. Oke, Pak Alfonsus, itu pun yang Anda akhirnya meminta atau ada 3 permintaan APPBI yang diantaranya salah satunya adalah meminta relaksasi pembebasan dari pajak dan juga ada juga terkait dengan subsidi bantuan gaji untuk karyawan. Ini ketiga alasan ini mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Alfonsus. Kenapa akhirnya 3 hal ini dianggap begitu urgensi atau diharapkan bahwa pemerintah bisa membantu dalam 3 hal ini? Ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Pertama adalah kami khawatir ini akan berkepanjangan. Ya. Kami sudah tidak punya dana cadangan lagi. Kalau sampai berlarut-larut, pasti akan terjadi gelombang PHK berikutnya. Nah, kalau gelombang PHK sudah dilakukan, akhirnya apa? Kalau masih terjadi juga permasalahan ini, pasti perusahaannya kolaps. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Oleh karenanya kami meminta bantuan dari pemerintah untuk bisa memberikan subsidi ataupun relaksasi, hanya sekedar supaya kami bisa bertahan. Sebetulnya hanya itu saja. Kami tidak minta yang lebih dari itu, tetapi hanya supaya kami bisa bertahan untuk menghindari semaksimal mungkin adalah PHK. Dan juga untuk menghindari semaksimal mungkin perusahaan-perusahaan menjadi kolaps. Kalau sudah kolaps, seperti kita ketahui, pemerintah beberapa hari lalu sudah mengumumkan bahwa Indonesia akan masuk resesi. Kita berharap resesi ekonomi ini kalau bisa sesingkat mungkin. Sepertinya kan sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi. Tetapi mari kita berusaha supaya resesi ekonomi sesingkat mungkin. Tetapi kalau sudah terlalu banyak perusahaan yang kolaps, saya rasa berat. Resesi ekonomi bisa berkepanjangan. Kalau sampai berkepanjangan terus, tentunya ini kan akan membahayakan bangsa dan negara kita sendiri. Kurang lebih itu alasannya kenapa kami meminta bantuan dari pemerintah. Oke, ini salah satunya juga Anda kalau saya lihat adalah di mana pembebasan dari pajak, antaranya lain adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ada juga terkait dengan PBB juga ini. Ini untuk membantu agar tadi ya supaya cash flow tetap aman di sini, supaya tadi jangan sampai ada juga PHK dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Pak Alfonsus. Sebetulnya permintaan kami itu hanya untuk menolong cash flow. Sekarang ini kan kami defisit semua, jadi kami bermasalah di cash flow. Ada biaya-biaya yang harus tetap dikeluarkan, meskipun pada saat dulu, pada saat April sampai dengan Juni itu kan pusat perbelanjaan tutup. Kemudian Juni sampai dengan September kemarin kan itu PSBB transisi dengan pembatasan maksimal 50%. Nah, kami sudah kehabisan dana cadangan. Nah, pada saat tutup dan pada saat tidak beroperasional secara penuh, ada biaya-biaya yang tetap kami harus bayar penuh.
contoh misalkan adalah pajak bumi bangunan. Itu kami harus bayar penuh. Meskipun malnya tutup, meskipun hanya beroperasional terbatas, kami harus tetap membayar pajak reklame secara penuh. Baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, inilah yang kami harapkan supaya kami bisa mengurangi beban kami untuk supaya mengurangi biaya-biaya tetap tadi. Oke. Kalau biaya-biaya tetap ini bisa dikurangi, akan mengurangi beban defisit kami, akan sedikit menolong cash flow kami. Karena ini ataupun yang bisa kami saving ini akan bisa dipakai untuk membayar gaji-gaji karyawan, untuk menghindari supaya jangan terlalu banyak PHK besar-besaran. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, melihat tadi ya respon Anda merespon sendiri dari beberapa hal yang dikatakan oleh Pak Alfonsus. Hal ini dilakukan tentunya untuk menjaga cash flow. Jangan sampai lagi ini kalau cash flow tidak dijaga, pasti dampaknya akan kemana-mana. Salah satunya juga akan terjadi PHK dan juga kita lihat lagi banyak sekali karyawan-karyawan yang dirumahkan. Tanggapan Anda, Pak Edi, ini bagaimana tentunya pemerintah sendiri merespon dampak dari PSBB ini di pusat perbelanjaan? Baik, sebenarnya bukan hanya PSBB di DKI yang kita antisipasi ya secara keseluruhan ya. Jadi kita memahami betul apa yang disampaikan oleh Pak Alfonsus tadi, dan itu sesuatu yang kita tidak bisa hindarkan ya tadi penurunan. Tapi begini, satu hal yang ingin saya sampaikan. Berbagai indikator sektor real kita itu sebenarnya sampai bulan Agustus itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kalau saya bicara perbaikan itu bukan berarti perbaikan dibanding 2019 loh ya, bukan. Nggak ada ceritanya kita 2020 lebih baik dari 2019, itu nggak ada ceritanya. Jadi yang saya maksud tanda-tanda perbaikan itu adalah dibandingkan bulan April, bulan Mei pada saat katakanlah kita pertama kali melakukan PSBB. Ya. Contohnya adalah indeks keyakinan konsumen. Bulan Agustus itu 86,9. Bulan Mei, jadi waktu setelah PSBB pertama itu 77,8. Indeks keyakinan konsumen itu menunjukkan apakah konsumen itu optimistik atau tidak. Ini adalah indikator yang sifatnya tidak langsung. Kalau dia optimistik, dia akan mau belanja. Kalau tidak, dia menahan uangnya. Nah, kalau di atas 100, itu dia optimistik. Nah, ini masih pesimistik, tapi angka pesimisnya itu semakin rendah. Jadi angka indeks keyakinan konsumen bulan Agustus itu adalah yang tertinggi sejak bulan Mei sebenarnya. Kemudian indeks penjualan retail itu membaik ya. Pada bulan Agustus itu indeks penjualan retail itu minus 10% lah, itu year on year, artinya dibandingkan dengan 2019. Ini sudah perbaikan karena bulan sebelumnya itu minus 12, bulan sebelumnya lagi itu minus 17 gitu. Jadi masih negatif, artinya dibandingkan 2019, tapi negatifnya itu sudah semakin kecil. Kemudian purchasing manager index, ini untuk pertama kali dalam masa pandemi ini, kita di bulan Agustus itu melebihi 50, artinya manajer-manajer pengadaan itu sudah mulai optimistik, karena kalau ekspansi maksud saya. Jadi kalau di atas 50%. Nah, maksud saya begini. Jadi sebenarnya berbagai indeks penjualan, indeks sektor real itu sebenarnya dalam kondisi membaik sampai dengan bulan Agustus gitu. Nah, tentu saja kita sadari sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Pak Alfonsus tadi. Nah, tapi di sini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Alfonsus dan teman-teman semua. Sebenarnya kan di dalam kerangka program pemulihan ekonomi itu kan ada komponen insentif usaha ya. Insentif usaha itu pada dasarnya adalah keringanan pajak. Itu ada 5 paling enggak. Ada PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, kemudian pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, kemudian penurunan tarif PPh badan dan sebagainya. Nah, itu nilai anggarannya itu 120 triliun. Nah, ini bagian ini yang saya mau sampaikan. Sampai sekarang tuh realisasinya rendah sekali. Itu baru sekitar 20%. Nah, ini saya nggak tahu kenapa, tetapi hasil survei Bank Dunia itu menyatakan bahwa banyak pengusaha tidak tahu. Saya sedang mencoba untuk mendorong Satgas Pemulihan Ekonomi untuk kemudian melakukan sosialisasi lebih lanjut. Poin saya adalah
sebenarnya masih ada ruang yang bisa digunakan oleh teman-teman pengusaha untuk memanfaatkan dana stimulus usaha yang sekarang realisasinya itu masih sangat rendah. Itu yang bisa dilakukan pemerintah tanpa bermaksud bahwa kalau itu dilakukan nanti selesai semua. Kenapa? Karena persoalan ini pangkalnya ada di demand, ada di permintaan yang batas, karena pergerakan orang. Itu tidak bisa kita hindari. Ini kita mohon maaf benar tuh, nggak bisa. Kita di satu sisi ingin perekonomian jalan, di sisi lain kita juga ingin supaya kesehatan atau COVID ini terkendali. Ini memang pilihan yang tidak mudah karena banyak orang pemerintah fokus ke kesehatan aja, dan sebagainya. Malah banyak tuduhan kan pemerintah itu fokusnya ke ekonomi aja gitu. Enggak lah. Ya, pemerintah selalu berkali-kali selalu bilang bahwa ini dua-duanya, dan kalau mau ditanya memang prioritasnya adalah kesehatan. Ini Bapak Presiden sudah menyampaikan itu. Nah, jadi poin saya yang terpenting adalah bahwa sebenarnya masih ada ruang di dalam stimulus usaha yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pengusaha. Saya akan dorong Kementerian Keuangan. Saya hari Senin pagi itu akan bicara khusus dengan Kementerian Keuangan untuk bagaimana merealisasikan program ini, karena sebenarnya masih ada. Anggaran itu masih besar, realisasinya baru sekitar 20%. Oke, Pak Edi, maaf saya potong. Jadi berarti stimulus usaha yang saat ini ada, ini belum terrealisasi dengan baik. Salah satu alasannya adalah karena informasi atau sosialisasi yang kurang, kah seperti itu? Diduga seperti itu. Meskipun kami sempat ketemu asosiasi pengusaha ya beberapa waktu yang lalu, sekitar sebulan yang lalu ya, dikatakan bahwa itu tidak terlalu tepat dan sebagainya. Oke, gitu kita terima gitu ya. Nah, terus yang tadi terkait usulan Pak Alfonsus dan teman-teman asosiasi pusat belanja gitu ya. Yang tadi keringanan pajak itu sudah ada di dalam insentif usaha tadi itu. Tinggal memanfaatkan bagaimana caranya. Ini perlu sosialisasi, atau kalau teman-teman bisa lebih aktif mencari informasi ke Kementerian Keuangan, ke Ditjen Pajak, saya kira akan baik ya. Kalau yang dua itu kan kewenangan daerah ya. Yang ketiga, nah ini yang subsidi untuk karyawan. Selama ini kan sebenarnya ada subsidi, bantuan subsidi upah ya untuk yang orang yang karyawan yang gajinya di bawah 5 juta yang menjadi anggota BPJS Naker dan sebagainya ya. Nah, tapi memang itu sifatnya menambah. Yang saya dapat poinnya dari Pak Alfonsus, dan saya kira saya mencoba untuk mengkomunikasikan ya dengan Satgas Pemulihan Ekonomi adalah dalam konteks mengurangi beban pengusaha, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Alfonsus kan. Nah, itu yang memang sampai saat ini kita belum ya, karena konteks bantuan subsidi upah itu adalah untuk mendorong demand, untuk mendorong daya beli masyarakat, bukan untuk meringankan pelaku usaha. Ini yang saya kira masukan yang bagus. Juga perlu kami sampaikan bahwa saat ini juga ada kebijakan yang kelihatannya nggak terlalu tersosialisasi dengan baik juga, yaitu penundaan pembayaran BPJS ketenagakerjaan, terutama jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sampai dengan April 2021. Sampai dengan April 2021 itu cukup membayar minimal 1%. Artinya kalau boleh, tapi paling nggak dibayar lah gitu. Nah, nanti fullnya itu akan dicicil setelah April 2021. Nah, jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Yang usulan ketiga tadi dari Pak Alfonsus tentang subsidi untuk karyawan 50% untuk membantu pengusaha membayar karyawannya gitu ya. Nanti kami akan sampaikan, tapi saya nggak berani janji ya. Jadi tentu saja akan banyak hal yang diputuskan gitu ya. Karena begini, untuk program-program pemulihan ekonomi yang baru itu ditahan dulu Pak Edi, ditahan dulu sebelum kita masuk ke program-program untuk pemulihan ekonomi yang baru. Ini kita sudah bergabung bersama Hot Ekonomi saat ini Pak Roy Mande, Ketua Umum Aprindo. Pak Roy, Anda bisa mendengar saya Pak Roy? Selamat sore, Eliza. Ya, oke. Pak Roy, ini tadi udah ada Pak Alfonsus dan juga Pak Edi menanggapi terkait dengan dampak ataupun kita lihat dampak PSBB ini terhadap pusat perbelanjaan dan tenan. Anda sendiri, bagaimana tentunya Aprindo menyikapi perpanjangan PSBB saat ini tentunya yang sudah diputuskan diperpanjang lagi sampai 11 Oktober ini. Ini berapa besar lagi dampak yang akan pastinya terkena oleh retail dan tenan? Ya, terima kasih. Saya mau menyapa Pak Alfons, selamat sore Pak Edi. Salam sehat untuk kita semua. Ya, perpanjangan PSBB kemarin yang juga sudah dilakukan sebenarnya sangat kami sayangkan. Kami sebagai garda terdepan yang membawai seluruh pelaku usaha retail modern di seluruh Indonesia dan terutama juga di Jakarta tentunya. Kami sangat menyayangkan karena
semestinya kita kembali lagi melihat dan mengobservasi situasi atau keadaan. Artinya semangat pemerintah kita sudah ketahui mengutamakan kesehatan dan juga membangkitkan ekonomi atau membajak ekonomi, ada istilahnya begitu kalau dari pemerintah. Artinya ekonomi nggak bisa ditinggalkan di sisi kesehatan. Nah, kita berharap sebenarnya bukan PSBB ketat lagi atau PSBB total, tetapi PSBB yang lebih mengarah kepada clustering atau lingkungan atau wilayah, ya. Kalau dibilang sekarang RT RW juga ada zona merah, lurah ada zona merahnya, daerah tertentu, kecamatan daerah tertentu. Nah, yang tidak ada zona merah, yang zona kuning dan hijau sebaiknya sudah dilonggarkan. Oleh karenanya karantina wilayah atau PSBB wilayah itu tentunya diharapkan menjadi mengemuka untuk perkembangan PSBB berikutnya, karena Kadung kemarin sudah diperpanjang, tetapi kita berharap ini kearifan lokal dari pemerintah daerah atau pemerintah wilayah di Indonesia untuk memperhatikan dan tidak mengeneralisasi satu kota atau satu provinsi, satu kabupaten, tapi cukup clustering. Nah, clustering itu, wilayah itu, lingkungan itu boleh diketatkan, masyarakatnya nggak boleh keluar, tapi ya tentunya disupport dengan bantuan tunai, sembako, dan lain sebagainya. Betul-betul diisolasi untuk wilayah, kelurahan, kecamatan, atau RT RW tersebut. Nah, berkaitan dengan retail ini kan bukan bicara hanya sekedar toko. Kita hadir di malls misalnya, itu kita mempekerjakan tidak hanya mengenai usaha kita, karyawan kita, pekerja kita, yang hampir sekitar 4,5 juta saat ini di seluruh Indonesia, tapi kita juga ada UMKM. Ya, saat pemerintah akan mengedepankan untuk bantuan pemulihan ekonomi nasional, yang kita tahu sudah ada digelontorkan 123,6 triliun yang di dana PEN di bulan Mei, kemudian ada juga bantuan hibah 2,4 juta untuk 12 juta UMKM dan seterusnya yang memang sudah diberlakukan. Tapi kita tahu kalau ini tidak berjalan, mal dan retail karena kena pengetatan, tentunya ini kondisinya teman-teman UMKM juga yang akan terkena, karena mereka kan UMKM ini bukan hanya sekedar eksis, tapi mereka menghasilkan produk dan produknya itu harus dijual. Nah, kita retail modern adalah salah satu tempat untuk mereka menjual produk-produk mereka. Nah, bagaimana mau menjual kalau sudah tidak ada kedatangan konsumen, tidak ada datang pengunjung di mall? Nah, ini contohnya. Kemudian juga kita tahu bahwa retail ini juga adalah tempat untuk investasi, ya. Ada investor yang masuk di dalam investment, baik itu juga di retail, tentunya juga di mall. Nah, bagaimana investasi ini untuk tetap bertahan di Indonesia, untuk tetap eksis di Indonesia? Tentunya ini harus kita perhatikan. Dan terakhir juga retail ini dan mall ini juga adalah tempat untuk consumption 57,8% di semester pertama, dan ini sudah 10 tahun terakhir berturut-turut di atas 55%. Itu adalah kontributor PDB kita. Pengeluaran pemerintah belum bisa meningkat, paling meningkatnya 2-3%, 12-13%. Ekspor juga kita tahu sedang melemah saat ini. Import juga, ya, investasi apalagi. Nah, satu-satunya negara kita bukan negara pengekspor, belum negara pengekspor seperti ASEAN, Singapura, Filipina, memang negaranya adalah negara pengekspor, tapi kita negara konsumsi. Jadi konsumsi ini nggak ada jalan lain dilakukan selain daripada mereka tentunya ya ke pasar dan lain sebagainya, tapi ke retail, karena memang masyarakat sekarang semakin maju, semakin modern. Jadi mereka datang ke mall dan retail. Nah, salah satu yang menggairahkan konsumen untuk datang ke mall atau ke retail untuk berbelanja adalah dibukanya pelonggaran bagi mall atau juga bagi retail, termasuk tenan-tenan di dalamnya. Karena sekarang ini leisure behavior bagi customer. Masyarakat datang itu bukan hanya untuk belanja adalah satu pilihan, tapi pilihan yang lainnya adalah makan dan minum. Datang ke kafe, kemudian minum di dine-in dan makan di dine-in di resto. Nah, silakan saja diperketat. Untuk yang tidak melakukan protokol, misalnya ada resto yang tidak melakukan protokol, silakan diperketat, dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang memang sudah melakukan protokol, bahkan retail itu dan mall ini selalu sudah ada minimal 2 safety net. Masuk mall di protokol, masuk ke retail juga di protokol. Kalau masuk ke restoran juga di protokol, sebenarnya kan sudah terjawab apa yang diharapkan. Dan memang sampai hari ini terbukti mall dan retail itu tidak menjadi klaster. Yang jadi klaster justru ini yang lagi rame-ramenya.
kampanye misalnya, ini harus dibuat peraturan tegas supaya tidak justru di situ jadi klaster baru. Ya, perkantoran, ini sekarang sudah diatur bagaimana supaya tidak klaster. Demikian juga hal-hal lain yang justru di mall dan retail adalah tempat yang paling aman berbelanja karena protokol kita jalankan. Dan kita sediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari untuk membentuk konsumsi. Konsumsi adalah faktor utama dari PDB kita. Ya. Nah, saat konsumsi melemah, IPR kita sudah jelas minus 10%, minus bulan Agustus minus 12,3 di bulan Juli, dan bulan Juni minus 17,1, bulan Mei minus 20,4. Nah, berarti kalau kita lihat minus-minusnya ini berarti ada kontraksi. Kontraksi itu positif, ya. Kita tahu dari minus yang besar kemudian kepada minus yang kecil, berarti ada pertumbuhan di situ. Dan memang kita lihat ketika PSBB transisi bulan pertengahan Juni, misalnya kita ambil contoh di Jakarta, Juni, Juli, pertengahan Juni, Juli, Agustus, memang berkontraksi IPR yang disurvei oleh Bank Indonesia. Ya, berkontraksi sekitar 5-6%, walaupun masih single digit, dan memang masih minus. Tetapi sudah berkontraksi positif. Nah, ketika kami menanyakan kepada anggota-anggota retail, mereka bilang ada pertumbuhan, walaupun belum dibilang recovery, tetapi membaik. Nah, ini kan berarti satu sinyalemen yang baik bagi konsumsi atau bagi PDB atau ekonomi kita. Nah, oleh karenanya pada berbagai hal kita juga terus menyampaikan untuk ditinjau kembali supaya PSBB-nya menjadi PSBB wilayah atau lingkungan yang lebih kecil juga tidak apa-apa, ketika RT, RW, lurah yang memang zona merah dikunci, betul-betul lockdown, betul-betul isolasi. Tapi kalau yang tidak ya dibuka, dilonggarkan. Sehingga kita tetap bisa bergeliat dan tetap memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi kita melalui konsumsi. Nah, ini dia. Untuk mempertahankan konsumsi tentunya ada beberapa cara yang dilakukan. Dan Aprindo juga memberikan salah satu masukan kepada pemerintah terkait dengan mempertahankan konsumsi. Tapi kita akan membahas hal ini Bapak-Bapak usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.